pencarian terhadap para korban erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kami saat ini telah terhubung dengan Kepala Divisi Bagian Operasi SAR MTA Pusat, rekan Hussein Mustafa. Live Report. Live Report. Persada FM. Live Report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya, Mbak? Ya, suaranya masuk dan jelas. Bagaimana kabarnya hari ini, rekan Hussein? Alhamdulillah sehat teman-teman di sini. 33%-nya juga sehat semuanya. Alhamdulillah. Saat ini. Baik, saat ini posisinya tepatnya di mana ini, rekan Hussein? Ini di atas posko yang di Candipuro. Jadi kita sebenarnya hari ini pergerakan juga lokasi yang diperkirakan banyak korban, yaitu di sekitar tambang pasir di aliran sungai. Tapi semalam kan hujan deras, Mbak, di sini. Jadi karena sungainya itu kan tutup pasir, jadi airnya kan otomatis cari jalan sendiri ya. Iya. Dan ini memutus jalan utama. Ini di depan saya sebenarnya ada lagi proyek pengerjaan pembukaan akses jalur karena jalurnya terputus total. Oke, Saya baik. bisa ke lokasi ya. Baik, ini kan via Zoom ya, jadi kami bisa melihat bahwa di situ sudah ada alat berat ya. Itu memang fungsinya untuk membuat jalur begitu. Betul. Tak balik kameranya, boleh? Boleh, silahkan, monggo. Oh ya. Terlihat ya. Nah Ya. itu. Oh, Ya, jadi benar. ini untuk memudahkan tim SAR melakukan kegiatannya begitu. Ya, kalau sebagai gambaran area operasi kita itu masih seberang sana 1-2 km, tapi ini kan jalannya putus, mobil nggak bisa masuk. Oke. Dan kalau mobil nggak bisa masuk itu bahaya, karena ketika nanti ada aliran awan panas, nah kita nggak bisa lari cepat karena nggak ada mobil. Makanya ini buka akses dulu, baru nanti kita bisa masuk ke sana. Oke, baik. Kalau Tetap melakukan betul. evakuasi, tetapi tetap dengan keselamatan gitu ya. Ya betul, safety ya, safety. Baik, apa fokus kegiatan hari ini dari SAR MTA? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita briefing pagi di posko induk Basarnas. Pagi ini sebenarnya fokus kita pencarian. Kita di bagian aliran sungai yang di situ masih terdapat korban jiwa. Diperkirakan penambang-penambang pasir itu masih terjebak di situ, belum terevakuasi. Tapi karena putusnya jalur, kita masih menunggu. Mungkin nanti sekitar 1 atau 2 jam lagi baru bisa masuk. Oke, berarti yang terjadi banjir lahar dingin kemarin ya, ternyata di situ masih semalam ada korban jiwa. Oke, baik. Ya, semalam. Alirannya cukup besar, rekan Hussein? Semalam besar sekali, Mbak. Kemarin itu kita bisa masuk, kemarin bisa. Ya. Hari ini karena airnya itu kan ibaratnya cari jalan baru. Nah, jalan barunya itu kan membawa pasir juga, membawa lumpur, pasir, ya batu-batuan. Jadi jalan baru ini menutup akses yang ke lokasi. Oke. Jadi menjadi sungai baru lah istilahnya, Mbak. Seperti itu. Ya, karena kondisinya yang memang di bawah gitu ya. Ya, letaknya. yang sungai lamanya kan udah ketutup pasir. Oh, baik-baik. Jadi justru akhirnya pasir itu melewati jalan-jalan yang ada ya? Ya, jalan yang baru. Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ketika kemarin? Kalau kemarin nggak ada. Semua yang di sini kan udah aman, udah di posko pengungsian. Iya. Yang di sini hanya personil SAR, terus dari TNI juga ada pembersihan sama jalur evakuasi. Oke, berarti. Kalau untuk warga masyarakat yang ngungsi dari kemarin-kemarin sudah nggak ada. Oke, baik. Jadi masyarakat yang masuk pun sudah tidak diperbolehkan ya? Ya betul. Untuk yang ring ini udah nggak boleh. Oke, baik. Siapa saja selain SAR MTA yang terjun di lokasi? Saya nggak bisa nyebut satu persatu ya, karena saking banyaknya yang saya bisa pantau lah istilahnya. Ada pramuka juga, TNI Polri pasti ada di situ, Basarnas, BPD, Basnas Tangga Bencana, terus ada teman-teman dari SAR Hidayatullah, terus dari saya baca ini ada dari Pramuka Peduli dan lain sebagainya, Pak. Banyak sekali. Ada ratusan relawan yang di sini. Oke, baik. Ini untuk digambar itu teman-teman karena ini sedang menunggu jalur evakuasi.
Nah, kita kan sedang menuju jalur evakuasi daripada nggak ngapa-ngapain ya Mbak. Ini kan ada rumah warga yang terdampak ya kena pasir lah. Kita bersihkan bareng-bareng anggota TNI itu. Oke. Ini sambil menunggu aja, sambil menunggu pembukaan jalurnya. Oke, itu berarti dibersihkan dari pasir-pasir ya? Ya. Apakah tidak kemungkinan kemudian ini dibersihkan nanti kemudian kena lagi begitu? Ya, tapi ini fokusnya kita masih pencarian korban. Untuk fokus utamanya masih di pencarian korban. Oke, jadi ini sekedar selingan aja lah, ya. Ya, sambil menunggu. Daripada tim SAR-nya pada nganggur, ini melakukan kegiatan pembersihan betul. Gitu ya. Oke, baik. Karena saking banyaknya tim SAR, ini hebatnya Indonesia ya. Ternyata ketika terjadi sesuatu itu semuanya langsung terjun gitu ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik, dan ini tentunya kebaikan. Baik, kemudian apa nih yang mesti diwaspadai dari tim pencari tentunya ya, dari tim SAR? Cuaca Mbak, yang paling waspada itu cuaca. Kalau hujan otomatis berhenti karena di situ ada aliran lahar dingin ya dari puncak. Dan itu kalau lagi mengalir gede, benar-benar gede sekali. Terus ketika nanti kabut juga biasanya berhenti karena pandangan untuk ke puncak Mahameru itu nggak kelihatan, atau puncak Semeru lah. Puncak Semeru nggak kelihatan, dan itu bahaya. Ketika puncak itu nggak kelihatan, otomatis yang di bawah kan nggak tahu aktivitas yang di atas itu apa. Nah, aktivitas yang di atas adalah seumpama lah tidak kita inginkan meletus, kan yang di bawah nggak kelihatan. Jadi bisa aja malah menjadi korban berikutnya. Makanya ketika biasanya udah berawan atau kabut itu juga dihentikan. Jadi operasi SAR di gunung meletus itu memang spesial, berbeda dengan operasi-operasi SAR yang lain. Apa dan ini juga spesialnya mobil-mobil ya? Mungkin bisa disampaikan. Mobil-mobil semuanya, ya mobil-mobil semuanya menghadap ke bawah semua ini Mbak. Oh, jadi sudah disiapkan, itu spesialnya ya, salah satunya bahwa mobil-mobil itu menghadap ke bawah semuanya. Jadi ketika misalnya ada kabut, langsung naik mobil turun ke bawah begitu? Ya, betul. Terus itu juga driver mobil sama kunci tidak boleh keluar dari mobil ya, masih di sekitar mobil lah. Jadi memang spesialis driver mobil itu tidak boleh terjun ke lapangan, ya di sekitar mobil aja. Tugasnya cuma nyetir. Oh gitu ya, jadi bagi-bagi tugas. Jadi nanti kalau terjadi apa-apa gitu langsung siap untuk turun ke bawah. Karena jarak turun ke bawah itu agak jauh begitu? Kalau ini ke posko induk sekitar 2 kilo sampai 3 kilo. Kalau dari sini ya ke posko induk. Kalau dari posko SAR MTA masih jauh lagi. Kita SAR MTA itu poskonya di kecamatan dekat Polsek Candipuro, dan itu 18 km dari puncak gunung. Kita kemarin orientasi medan, insya Allah di situ aman. Jadi kita memang mendirikan posko di zona hijau lah istilahnya Mbak. Biar ketika terjadi erupsi kita juga aman. Baik, jauh nggak masalah asalkan aman gitu ya? Betul. Nanti baru sekitar habis subuh lah, jam setengah 6 kita pergerakan ke atas ke zona merah ini. Kalau dari tim SAR MTA sendiri berapa orang yang turun ke sana? Hari ini secara total 33, tapi kita hanya 20 orang yang terjun ke lapangan. Kita gantian Mbak sistemnya, karena kalau semuanya terjun di waktu yang sama nanti kecapean. Dan lagian di posko kita juga harus masak sendiri, harus ada tim yang masak. Jadi sebenarnya kita bagi-bagi tugas. 13 personel standby di posko, yang 20 ini terjun ke lapangan. Wah, subhanallah, mandiri ya. Jadi pada masak-masak sendiri, makan sendiri gitu ya. Ada yang mempersiapkan makan, saya sampaikan, ada yang bekerja. Gimana? Kita juga dapat bantuan ini logistik dari, ini saya sampaikan instansi ya, SSB Boyolali itu kita kemudian kemarin dihubungi karena sama-sama dari Solo kayaknya, terus sudah dikenal, terus mereka menawarkan logistik pada kita. Jadi untuk makan malam insya Allah kita disuplai dari sana. Dan itu lumayan membantu kita ya, kan siangnya udah capek kerja, malamnya udah ada yang masak. Alhamdulillah, senang saya dengernya ya. Jadi saling bahu-membahu untuk tentunya kebersamaan yang terbaik untuk Indonesia gitu ya. Baik, nah selain di lokasi banjir hari ini MTA tim SAR-nya ya maupun relawan berkegiatan di mana? Ini posko seberang itu ada di Pronojiwo juga ada Mbak. Jadi saya sampaikan ya, gambaran secara umum kita itu SAR MTA ada di 2 lokasi. Oh, 2 lokasi. Candipuro sama Pronojiwo ya. Sebenarnya itu cuman
selemparan batu lah Mbak, cuma terpaut sama jembatan. Tapi kan jembatannya ini putus. Oh baik, selemparan batu itu terpaut jembatan, tapi jembatannya putus, berarti tetap nggak bisa akses gitu ya? Nah betul, nggak bisa akses. Makanya kita sama Pronojiwo itu nggak bisa saling ketemu istilahnya. Baik. Walaupun di lokasi yang dekat, cuman selemparan batu lah kalau katakanlah. Tapi kalau mau ke sana kita harus muteri gunung dulu, kira-kira ya 5-6 jam lah. Waduh. Baru bisa ya. Jauh berarti ya, hanya bisa ya, terhubung nggak ada akses lain ya? soalnya. Oke, baik. Kalau alat berat itu berarti kemudian ketika misalnya terjadi apa-apa gitu kemarin langsung ikut turun atau dia dibiarkan di situ saja begitu? Kalau itu saya kurang memahami situasinya Mbak. Kalau alat berat karena ini kan di ranahnya TNI. Ranahnya Bapak TNI. Saya kurang tahu apakah itu nanti ditinggal atau gimana. Tapi yang jelas kalau di tempat ini masih ada waktu lah untuk evakuasi, ya? Masih ada waktu ya untuk di lokasi ini. Kemudian berhubungan dengan COVID ya, kan ini masih COVID. Bagaimana kemudian tim SAR menghadapi ini ya, karena begitu banyaknya begitu? Betul. Ini salah satu kendala juga. Istilahnya kalau di sini harus bermasker 24 jam ataupun ya. Baik. Rekan Husain? Harus bermasker, kita tetap 24 jam kita bermasker kan nggak mungkin ya Mbak. Iya, karena kan mencangkul ya, pasti kondisinya kan ngap gitu loh. Iya. Baik. Ya, rekan Husain? Ya. Bersambung lagi? Iya, sambung lagi nih, silakan. Sampai mana tadi Mbak? Sampai pada bahwa kondisinya kalau bermasker selama 24 jam kan tidak mungkin karena juga bekerja ya, nanti kondisinya ngap, silakan. Nah, sampai di situ terus jadi yang protokolnya yang kita jalankan di sini yang paling utama adalah yang di sini adalah yang sudah vaksin Mbak, yang sudah vaksin. Jadi insya Allah semoga ya aman. Terus kemudian sebisa mungkin ketika ngobrol ataupun ngobrol dengan jarak dekat kita pakai masker. Iya. Ngobrol dengan sesama, dengan potensi yang lain itu bermasker. Oh, baik. Itu protokol yang maksimal bisa kita lakukan di sini. Jadi yang ikut ke sana sudah vaksin semuanya, kemudian masker tetap harus dipakai ketika berdampingan bersamaan gitu ya? Iya, betul Mbak. Baik. Ada lagi yang akan disampaikan rekan Husain pada pendengar Persada FM ini? Utama kita mohon doanya. Jadi doa itu penting. Kita tidak meninggalkan Allah. Bagaimanapun ini gunung ini tidak bisa diprediksi. Siapapun tidak bisa memprediksi. Yang punya kuasa Gusti Allah. Jadi kita mohon doanya sama pemirsa maupun pendengar Persada FM semuanya. Mohon doanya yang di sini baik rescuer, baik pun SAR-nya maupun masyarakatnya semuanya aman sampai nanti erupsi ini selesai. Itu doa yang kita minta. Amin insya Allah ya Allah. Tapi kalau untuk pergerakan gunung masih terasa atau tidak, mungkin getaran atau gimana? Yang jelas secara visual masih mengeluarkan lava pijar sama awan panas yang tapi luncurannya tidak terlalu jauh sih Mbak. Kalau untuk ini yang jelas masih banyak dampaknya itu lahar dingin. Ketika di atas hujan, lahar dinginnya masih luar biasa. Baik, jaga kesehatan rekan Husain, insya Allah lancar semuanya. Salam untuk semua tim SAR yang di sana, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar Persada FM, demikian tadi perbincangan kita dengan rekan Husain. Beliau adalah Kepala Divisi Bagian Operasi SAR MTA Pusat yang saat ini berada di atas Posko Candipuro, Gunung Semeru.